Ya, mari. Yuk, silakan masuk. Silakan duduk. Baik Pak, terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Siang Pak. Oke, sorry. Kejek ya. Maaf, maaf. Oke, sebelumnya ada yang sudah kenal di sini. Belum Pak. Oke, di sini udah masih ada kelas nggak? Sudah selesai Pak. Sudah selesai ya? Ini tinggal kelas meeting ya? Oke, sebelumnya di sini ada yang belum ada yang kenal ya. Sebelumnya ada yang sudah tahu kita akan melakukan apa di sini? Konseling kelompok, oke benar sekali. Ada yang sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Oke, jadi Bapak terangkan sedikit saja tentang konseling kelompok. Apa sih itu konseling kelompok? Jadi konseling kelompok itu sebuah layanan dari BPK pada siswa, di mana nanti kita secara berkelompok menyampaikan masalah kita, menyampaikan apa yang menjadi menjadi keluh kesah atau menjadi problem selama kita bersekolah ini. Lalu kita akan saling menanggapi, saling membantu untuk mencarikan solusi. Jadi di sini kita akan melakukan konseling kelompok itu sendiri, yang dimana kita ada 3 asas dalam menjalankan konseling kelompok. Ada yang sudah tahu apa itu asasnya? Belum. Oke, saya jelaskan secara singkat jelas padat. Yang pertama ada kesukarelaan, jadi dimana kalian di sini secara sukarela datang ke sini ya, betul ya? Oke. Yang kedua ada kerahasiaan, dimana nanti apa yang kita sampaikan di sini itu bersifat rahasia, hanya kita yang tahu. Selama konseling berlangsung, hanya kita yang tahu, kita harus merahasiakan itu. Yang ketiga ada keterbukaan, dimana kita nanti selama menyampaikan apa yang kita perlu kesahkan itu kita secara terbuka, dan ketika kita memberikan solusi pendapat atau opini kita juga secara terbuka menyampaikan itu. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Oke. Sekarang kita lanjut perkenalan saja. Perkenalkan nama Bapak Samuel Barus. Lalu yang lanjut. Perkenalkan saya Muhammad Fazli dari kelas 11 IPA atau Oke, Mas Fazli. Saya Salsa Putri dari kelas 11 bahasa. Oke, kelas. Saya Siti Aminah dari kelas 11. Oke, sudah saling kenal ya. Oke. Di sini kita akan menyampaikan satu persatu. Jadi nanti untuk kegiatan konseling kelompok itu sendiri ini kita batasi waktu 45 menit, atau ada yang setuju atau ada yang pendapat lain? 45 menit cukup? Oke. Jadi nanti kita selama konseling 45 menit. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan pertemuan lagi, kurang lebih ada usulan kalau minggu depan ya. Oke, boleh. Ada lagi setuju? Oke. Oke, berarti untuk waktunya satu kali pertemuan 45 menit dan seminggu sekali ya berarti ya? ya. Oke. Oke. Jadi kita langsung mulai aja. Nanti menyampaikan satu persatu apa yang menjadi masalah di beberapa bulan hari ini. Lalu nanti kita akan bahas satu dulu untuk pertemuan hari ini. Oke, setuju? Setuju Pak. Sudah paham semua ya berarti ya? Oke. Dari mulai dari cabut ke dari Jadi begini Pak, permasalahan saya itu ada tugas matematika selalu mengerjakan. Oke. Cara mengerjakan Karena mata pelajarannya susah bagi Pak Mbak. dari luar biasa. Kalau saya sering berbagi waktu Pak. Berarti dari sini Tidak masuk sekolah. sering nggak masuk sekolah ya. Ya. Oke, kita tahan dulu. Oke, dari 3 ini permasalahan yang sudah disampaikan, kira-kira lebih tertarik yang mana untuk kita bahas terlebih dahulu, untuk kita membahas masalah untuk membahas solusi yang kita bahas. Kalau permasalahannya Mbak Siti bagaimana? Oke, berarti kita setuju untuk permasalahan dari Mbak Siti yang kita bahas terlebih dahulu. Dari Mbak Siti gimana? Ya, jadi
beberapa waktu terakhir ini saya sering nggak masuk sekolah karena saya sempat ada masalah sama teman dibully gitu lah Pak. Biasanya sebenarnya saya udah berusaha buat negur sih kalau saya tuh merasa tersinggung dan gak nyaman, cuman mereka kayak nggak peduli dan makin seenaknya sendiri gitu. Jadi saya mau ke sekolah. Oh, Pak tahu pasti kamu tersinggung gitu ya nanti. Oke, dari teman-teman ada yang mau Kalau boleh tahu dibully seperti apa, bisa seperti bully fisik atau gimana? Awalnya sih sebenarnya cuma candaan secara verbal, cuman ketika saya mulai protes, ada beberapa sekali kayak coba untuk dorong atau menekan ya. Jadi untuk bullying tadi ada yang verbal, ada yang non verbal ya berarti ya. Ada yang bentuk fisik ya nanti ya. Oke. Tapi enggak, maaf sebetulnya sudah ada kayak bulan terkait revisi itu kayak udah kok bagus enggak, kalau kayak ngerasa kamu tuh kenapa gitu loh Bu, kayak gitu. Ada apa sih tuh enggak? Awalnya itu ya jawaban mereka cuma buat seru-seruan aja. Terus lawan-lawan ya lawan, cuman kan jumlah mereka lebih banyak ya, jadi ya itu saya kalah. Sebenarnya ada yang kayak membela Mbak sendiri nggak sih di salah satu potongan itu? Nggak ada yang berani sih, soalnya emang mereka ini ya cukup ditakutin di kelas. Jadi karena bullying tadi Mbak sudah lolos tadi ya, jadi malas enggan untuk bersekolah ya. Oke. Apakah berarti itu sangat berdampak ke sekolah ya, untuk pembelajaran sendiri untuk orang tua sendiri apakah sudah mengetahui dengan hal tersebut? Saya nggak pernah bilang saya nggak masuk sekolah sih Pak. Paling saya berangkat terus saya tetap di rumah. Oke, berarti Mbak Siti orang tua tahunya Mbak Siti tetap di sekolah, sedangkan Mbak Siti sebenarnya tidak di sekolah seperti itu ya berarti ya. Untuk sudah berapa lama tadi pembelian? Itu baru 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir ya berarti ya. Apakah sempat melapor atau ke guru wali kelas ya? Belum sih Pak. Oke, Belum oke. banyak. Mungkin dari teman-teman ada yang menanggapi. Sebenarnya maaf Mbak, kalau menurut kamu tapi itu ada awalnya nggak sih coba dibully kenapa atau kayak awalnya gimana sampai kayak gitu, atau belum pernah buat masalah sama mereka? Kayaknya karena waktu itu mereka nggak diminta sih, cuma salah satu dari mereka minta tolong sama saya buat kerjain tugasnya, tapi saya nggak mau. Berarti itu berawal dari Mbak Siti tidak mau untuk mengerjakan tugasnya ya. Oke. Selain itu ada lagi nggak sih? Seingat saya baru itu sih Pak. Itu permulaan awal mereka membeli Mbak Siti ya. Iya. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau ada yang memberikan solusi. Kenapa Mbak Siti tidak melaporkan ke guru saja supaya ada yang membela? Saya belum berani sih Mas, soalnya kan guru tahunya kita baik-baik aja. Kalau misalkan Mbak kayak dibilang ke orang tuanya atau mungkin ke jadi kan kalau misalkan kayak dulu Mbaknya beranikan diri kayak buat minta tolong dulu itu kan nanti bakal dibantu ke orang tuanya mereka masing-masing, siapa tahu mungkin bisa jadi lebih baik juga. Atau Mbaknya belum mau coba?
sisi lain saya juga nggak mau orang tua kita tahu. Oke. Jadi di sini Mbak Siti bingung ya untuk mencari jalan keluarnya ya. Oke, untuk jalan keluar karena ini kan masih di lingkungan sekolah, pembuliannya itu di lingkungan sekolah aja atau di luar juga? Di lingkungan sekolah aja sih Pak, soalnya kan kalau di luar sekolah kita juga jarang aktif. Oke, berarti untuk pembulian itu di lingkungan sekolah itu kalau di lingkungan sekolah berarti itu masih ranahnya sekolah ya, betul ya? Oke, sedangkan Mbak Siti sama teman-teman yang pembuli tadi satu kelas ya. Oke, jadi kira-kira di kelas itu yang bisa menengahi itu kira-kira menurut Mbak Siti siapa? Belum ada yang bisa mengenai sih Pak. Kalau dari teman-teman Kayak Mbak Siti punya temen di kelas. Maksudnya kayak temen yang lebih dekat atau temen sharing mungkin. Dulu awalnya saya pikir ya cuma mereka teman saya, jadi saya nggak coba berpikir buat dulu sama yang lain. Jadi pas tiba-tiba mereka berubah, ya saya pilih buat sendiri aja. Kira-kira solusi untuk kedepannya untuk menengahi itu kalau di lingkungan sekolah berarti kalau ke wali kelas itu gimana? Karena kan ini tingkatnya masih di sekolah, di kelas atau kelas, nanti guru BK akan membantu. Sebenarnya saya nggak mau masalah ini sampai hidup Pak. Kalau ya kita aja yang tahu gimana penyelesaiannya, termasuk dalam penyelesaian. Oke, jadi berarti nanti kita yang menyelesaikan adalah dari guru BK gitu ya. Iya. Oke, siap. Jadi nanti akan Bapak bantu untuk menyelesaikannya, untuk memberikan layanan kepada mereka juga, bukan memberikan pengertian atau layanan lainnya. Lalu kalau dari teman-teman mungkin ada solusi lain? Mungkin solusi dari saya karena kebetulan masih di banyak yang tahu banyak yang dari kemana-mana informasinya, mungkin lebih baiknya kayak pindah kelas sih Pak. Soalnya kan mungkin ke kelas lain tapi mungkin ya belum ada tes baru, tapi sekiranya nggak di satu ruangan yang sama dengan mereka, jadi kayak menghindari Pak menurut saya. Oke. Jadi seperti yang disampaikan Pak Cip tadi bahwa di kelas ya, selama pembeliannya di kelas ya, di sekolah, lingkungan sekolah ya. Di sekolah tapi nggak selalu di kelas. Oh gitu. Oke. Jadi kemungkinan kalau pindah kelas itu mungkin akan sedikit berkurang juga ya. Oke, kira-kira dari Mas Fajri ada yang mau ditanggapi? Saya mau bertanya, apakah Mbak Siti sudah mengikuti ekstra kurikuler dan itu? Belum. Kalau saran saya sebaiknya Mbak Siti mengikuti ekstra kurikuler supaya bisa mengalihkan perhatian lah, biar tidak kepikiran kalau dibully terus sama teman-temannya. Jadi kalau Bapak tidak salah dengar tadi supaya mengalihkan pikiran tadi ya. Iya. Oke. Ada lagi? Mungkin saya setuju sama saran Mas Fajri juga Pak, karena mungkin ikut ekstrakurikuler bisa nambah relasi, jadi Mbak Siti juga bisa punya teman yang lain lebih banyak, terus kayak bisa lebih berkomunikasi dengan orang lain. Jadi dari yang teman-teman Mbak Siti yang sekarang suka ngobrol itu bisa kayak sedikit berpikir untuk tidak mengganggu, karena melihat Mbak Siti punya teman juga sehingga, karena kan sekarang keadaannya Mbak Siti sendiri, jadi mereka merasa punya peluang gitu, mereka merasa kayak lebih hebat karena kan mereka kekuatan banyak. Mbak Siti sendirian ya mungkin yang mereka berpikir kayak oh pasti kalah nih gitu. Jadi menurut saya Mbak Siti mending kayak cari teman-teman yang lain dengan cara kayak ekstrakurikuler tadi bisa, dari cari-cari teman-teman saya juga bisa.
Jadi kalau Bapak simpulkan tadi, menambah relasi itu membuat Mbak Siti lebih enjoy atau lebih nyaman di sekolah, terus juga ekstrakurikuler bisa mengalihkan pikiran, mengganggu yang kayak kecewa seperti tadi itu bisa mungkin dengan adanya teman mungkin bisa lebih plong, lebih lega sedikit. Lalu mungkin bisa juga yang disampaikan Mbak Salsa tadi, karena mungkin Mbak Siti sendiri, jadi mereka wah ini sendiri pasti nggak berani itu. Tapi Mbak Siti sempat menegur sampai sempat membela diri, sempat melawan kalau Mbak Siti sebenarnya sudah tersinggung gitu ya. Oke. Dari Mbak Siti sendiri gimana? Ya, saya akan coba saran dari teman-teman. Dari Mbak Siti sendiri ada hobi atau kesenangan gitu nggak buat ikut ekstrakurikuler apa yang kira-kira? Saya sukanya jurnalis. Gimana? Jurnalis. Jurnal ya. Oke, berarti ada jurnalistik gitu ya. Oke, di sini kebetulan ada ya jurnalistik ya. Jadi mungkin bisa diikuti Mbak Siti. Jadi bisa menambah motivasi belajar, motivasi untuk berangkat ke sekolah. Jadi bisa mengalihkan tadi rasa malas, rasa itu bisa sedikit terhindarkan. Oke, berarti kita sudah bisa mengambil kesimpulan mungkin dari Mbak Salsa. Mungkin dari saya kesimpulannya paling di Mbak Siti harus lebih mencari tempat lebih banyak lagi, terus menambah relasi, terus kayak gak usah memikirkan dan coba kayak kalau melawan mungkin mereka malah makin seneng ya Mbak ya. Jadi kayak kita didiemin aja, nggak apa aja ambil malu gitu. Kayak gak usah dianggap dari sana. Dari Mas Fasli. Kesimpulan dari saya pasti sebaiknya ya segera bergabung di ekstrakurikuler, terus akan mendapatkan teman lebih banyak lagi, terus bisa buat cerita ke teman-teman gitu. Oke, sekarang akan Bapak simpulkan. Nah, jadi permasalahan yang dialami Mbak Siti yaitu enggan untuk bersekolah, untuk berangkat bersekolah. Jadi penyebabnya yaitu bullying. Mbak Siti mendapatkan tindakan bullying di kelas oleh teman-temannya, baik non verbal atau secara verbal atau bahkan sempat fisik juga ya tadi ya. Nah, oke, ya itu yang membuat Mbak Siti untuk enggan berangkat ke sekolah. Benar ya Mbak Siti ya. Oke, untuk solusinya tadi sudah dapat kita ambil beberapa, yaitu untuk melaporkan guru BK nanti akan ditangani oleh guru BK seperti itu ya Mas Siti ya. Untuk yang kedua yaitu Mas Siti untuk mencoba lebih bergabung ke ekstrakurikuler karena itu bisa meningkatkan motivasi belajar atau motivasi untuk berangkat ke sekolah. Jadi untuk motivasi untuk berangkat sekolah ada faktor eksternal tadi yang mendukung Mbak Siti untuk dapat berangkat ke sekolah. Oke. Yang selanjutnya yaitu agar bisa mendistract pikiran, jadi tidak berpusat ke mereka gitu ya. Jadi rasa kecewa, rasa sakit hatinya itu mungkin bisa direndam karena adanya banyaknya teman, adanya relasi atau kegiatan ekstrakurikuler tadi. Oke, kurang lebih seperti itu Mbak Siti. Ada yang mau disampaikan lagi? Yes. Ya, oke. Kalau dari Mbak Siti sendiri setelah menyampaikan masalahnya dan setelah konseling ini gimana, apa yang dirasakan atau apa yang Saya merasa cukup lega sih Pak, karena kemarin emang saya udah nggak tahu aja saya pas di sini ya saya coba untuk percaya dan cerita sama teman-teman yang ada di sini. Ya, saya sih berharapnya teman-teman di sini dengan saya jaga rahasiaan ini. Dan saya berterima kasih untuk solusi-solusinya, depannya akan coba saya pakai. terima kasih Mas Siti. Jadi mungkin yang di sini Mas Wajib bisa menemani Mbak Siti, bisa saling support, bisa saling dukung, bisa saling menjaga, menemani gitu ya. Oke. Mungkin konseling kelompok kita hari ini kita sudahi.
karena sudah hampir 45 menit ya. Jadi kita hampir 40 menit. Jadi kita tutup konseling kelompok hari ini. Kesimpulan sudah kita tarik untuk teman depan, yaitu minggu depan untuk jamnya jam berapa enaknya? Atau sama Sama ya. Oke, karena habis seminggu lagi 2 minggu itu sudah mulai libur ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi kalau lebih seperti itu terima kasih teman-teman. Selamat pulang dari jalan. Terima kasih. Masih Pak.